Yusuf Estes di masa tuanya menghadirkan ayahnya yang terkena penyakit tua dengan dibimbing di atas kursi roda untuk sholat dan menempatkannya dengan baik dan penuh kelembutan pada satu shaf untuk mengerjakan sholat berjamaah di tempat yang penuh keimanan. Dahulu Yusuf bukanlah seorang yang lurus, bahkan ia adalah seorang pendeta dan dai Nasrani dan orang yang paling memusuhi Islam dan ahlinya. Akan tetapi ia memeluk Islam setelah ada pemuda Muslim yang mengisyaratkannya pada keduanya. Dia menghidupkan Islam pada tiap sisi kehidupannya. Yusuf adalah sebaik-baiknya musafir agama ini. Nama saya Yusuf Estes. Saya berasal dari Texas, salah satu kota di Washington. Saya masuk Islam 20 tahun yang lalu karena sebab kisah yang sangat menakjubkan. Sebelum Islam, saya adalah dai agama Nasrani. Saya berjalan ke setiap tempat dan Injil selalu ada di tangan saya. Salib tergantung di leher saya. Bahkan saya pakai tutup kepala yang bertuliskan Isa adalah Tuhan. Tahukah Anda bahwa saya tidak pernah berpikir bahwa penampilan saya akan dipandang aneh di mata manusia. Akan tetapi saya memiliki semangat dan keinginan yang kuat dalam menyebarkan risalah ini, yaitu risalah cinta, keselamatan, dan menjadikan manusia yang saleh. Dan siap menghadapi hari kiamat. Kehidupan sehari saya sebelum Islam, saya sibuk dengan dua perkara. Yaitu perkara pertama adalah bisnis, dan yang kedua adalah menyebarkan risalah keselamatan. Yang menakjubkan, setelah saya masuk Islam, saya dapatkan waktu yang begitu banyak untuk bekerja dan untuk menyebarkan risalah Islam. Dulu sebelum saya mengenal seseorang yang menyebabkan saya masuk Islam, gambaran Islam dan kaum muslimin di mata saya buruk dan perusak. Suatu hari, ayah saya memutuskan untuk menjalin hubungan bisnis dengan kaum muslimin. Saya katakan padanya, ini tidak mungkin. Saya harus menjalin bisnis dengan teroris dan juga pendosa dan membunuh manusia seolah mereka itu tidak beriman kepada Tuhan. Pada hakikatnya, mereka adalah penyembah kotak hitam yang ada di padang pasir Ka'bah, dan mereka mencium tanah sehari 5 kali. Ini dia yang membuat saya sangat tidak peduli pada Islam. Begitu juga saya mengira mereka itu memenjarakan pada wanita dan anak-anak. Akan tetapi intinya, saya tidak mau berbisnis dengan kaum muslimin dan tidak mau bermuamalah dengan orang muslim sampai saya mulai menjalin bisnis dengan salah seorang muslim dari Mesir. Ketika saya bertemu pertama kali dengan laki-laki ini, saya merasa kaget. Karena saya mengira saya akan bertemu seseorang yang memakai baju panjang berwarna hitam, jenggotnya lebat, dan memakai imamah yang besar di atas kepalanya. Dan ia akan mengerutkan dahinya, dan penampilannya buruk sekali, membawa pedang di tangannya.
Intinya, penampilannya menakutkan seperti Khomeini. Akan tetapi saya kaget sekali. Dengan laki-laki ini, ternyata seorang yang agung. Ia memakai baju yang bagus. Dia tidak punya jenggot, dan intinya dia tidak punya rambut di kepala. Sungguh dia itu berbeda. Sungguh dia baik, dan saya berkata pada diri saya sendiri, saya akan membuat dia beriman kepada agama Nasrani. Dan ini yang ada dalam pikiran saya. Yaitu dia akan masuk agama Nasrani. Akan tetapi, Allah mentakdirkan sesuatu yang lain dari yang saya inginkan. Salah satu perkara yang membuat saya heran dari laki-laki ini adalah, selain dia memuliakan orang lain juga, dia juga pemurah dan juga lembut dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. Inilah kebiasaannya setiap hari. Tentang waktu, jika datang waktu sholat, dia minta izin. Kemudian sholat dan kembali bekerja kecuali pada hari Jumat. Dia minta izin beberapa waktu. Dan kemudian dia pergi ke masjid dengan mobil yang jarak tempuhnya kurang lebih setengah jam. Kemudian kembali lagi setelah sholat. Dan menekuni pekerjaan yang sama. Selain itu, ia tidak pernah makan dan minum sesuatu pada hari Senin dan Kamis. Ketika saya suguhkan sesuatu untuknya, dia berkata, "Maaf, saya sedang puasa." Salah satu yang membuat saya dan ayah saya merasa heran, muamalahnya dalam bisnis ini sangat amanah. Dia melayani klien dengan sebaik-baik pelayanan. Dia memiliki akad bahwa ia hanya mengambil dagangan yang baik, sehingga dia tidak terselubung. Dia senantiasa berusaha untuk menyenangkan kliennya. Semangat dan keinginan Yusuf, ayahnya dan seluruh keluarganya besar sekali untuk menjadikan para pemuda Mesir masuk Nasrani. Selesai persiapan konsep mereka, maka berkumpullah mereka untuk menjadikan mereka beriman, meninggalkan agamanya dan masuk Nasrani. 3 orang menemui seseorang. Mereka semua para pendeta. Ya, apa yang akan mereka kerjakan? Dan apa yang akan dibicarakan 3 pendeta itu bersamanya? Dia adalah pemuda muslim yang sederhana dari umumnya manusia. Ya, itulah rencananya. Itu seperti perangkap yang mudah, atau hal itu hanya akan menjadi hayalan belaka, akan tetapi mengagetkan. Ternyata dia lebih kuat dari ketiganya. Di rumah ada 4 orang. Saya, ayah, dan seorang Kristen Katolik. Pada kami ada 3 Injil yang berbeda-beda. Mulailah kami diskusi dan terjadi perdebatan antara kami. Mana di antara 3 Injil yang paling benar? Kemudian saya berikan pertanyaan pada orang Muslim ini. Dalam agama Anda, ada berapa Al-Quran? Dia menjawab, kami tidak memiliki kecuali 1 Al-Quran saja, dan hanya menggunakan bahasa Arab saja. Tidak ada yang dikurangi, baik 1 ayat pun, 1 halaman pun, atau bahkan 1 huruf pun. Setelah itu saya berpikir untuk bertanya padanya soal Tuhan. Akan tetapi dia membantah kami dengan bertanya akidah Trinitas. Kemudian kami tidak bisa menjawab dengan jawaban yang pasti. Kami semua menjawab dengan jawaban yang mengambang. Kemudian saya bertanya padanya, siapa Tuhan menurut Anda? Dia menjawab dengan membaca ayat. Seperti dalam surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kami bertiga dibuat kaget setelah dia menjawab dengan membaca surat. Saya berpikir, apa makna ahad? Yaitu bahwa Allah tidak memiliki anak, tidak juga ayah, kerabat, dan Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Aku berkata pada diriku sendiri, jika apa yang dinamai Nasrani itu tidak benar, berarti ada kesalahan dalam Injil.
Apa yang sebaiknya kami lakukan? Kami pun mempelajari agama-agama lain, tetapi tidak ada yang membuat kami yakin. Saya tidak pernah tertarik untuk belajar Islam. Sampai saya bertemu dengan seorang pemuda Muslim dari Mesir ini, dan dia telah merubah pemikiran saya. Berkata teman Muslim saya ini, bahwa kaum Muslimin beriman kepada Isa. Saya sudah tahu sebelumnya bahwa Yahudi beriman kepada seluruh para nabi, kecuali Isa. Mereka tidak mengimaninya selamanya. Tidak mengimaninya sebagai nabi, rasul, atau anak Allah. Maka saya bertanya pada teman Muslim saya ini tentang Isa. Menurut pandangan Islam, dia berkata bahwa kaum Muslimin beriman bahwa Isa dilahirkan dengan mukjizat dari Allah. Dan dia berbicara ketika masih dalam buayan. Dan ia berkata kepada manusia bahwa sesungguhnya aku ini Rasulullah, dan juga mengimani bahwa ia punya mukjizat lain. Sungguh dia telah mengusap seseorang yang sakit, dan ia sembuh, dan ia mengusap seseorang yang buta kemudian dapat melihat, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Saya berkata, apakah kaum Muslimin beriman dengan ini semua? Saya bertanya, apa pendapat Anda tentang Isa sendiri? Apakah dia anak Allah? Dia jawab, tidak, ia anak Maryam. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa ini benar. Bagaimana bisa ia itu anak Allah? Maka saya pun berpikir dan ragu atas apa yang saya yakini. Saya mendapati bahwa tidak ada perbedaan antara kami dan kaum Muslimin. Mereka beriman kepada Isa dan beriman bahwa ia memiliki mukjizat. Akan tetapi perbedaannya saat temanku Muslim ini berkata bahwa Isa bukan anak Allah, tapi ia anak Maryam. Dan kalimatullah. Dan ini ada disebutkan dalam Injil bahwa Allah tidak menghendaki sesuatu, hanya berkata, jadilah maka jadilah. Kemudian dengan tiba-tiba, karena temanku pendeta Katolik berkata, saya mau pergi ke masjid dan melihat kaum Muslimin. Maka ia pun pergi ke masjid. Ketika ia kembali, saya dan ayah saya bertanya padanya, apa yang dikerjakan kaum Muslimin di sana? Apa mereka menyembelih hewan? Atau mereka membuat bom? Dia jawab tidak. Bahkan mereka malah berdiri membentuk satu shaf beribadah. Seperti halnya biarawan. Kemudian ruku, sujud, dan diam. Tidak seorang pun mengajak bicara orang lain. Kemudian mereka menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan mereka mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya bertanya lagi, setelah itu apa yang mereka kerjakan? Katanya, tidak ada. Setelah itu mereka keluar dari masjid. Saya bertanya lagi, apa jenis musik yang mereka pakai untuk beribadah? Dia jawab, di sana tidak ada musik. Saya berkata, apa? Mereka semua berangan-angan bisa menjadikan pemuda Mesir itu masuk ke agama Nasrani. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk keyakinan ini. Akan tetapi, di sana ada perkara yang menarik mereka kepada Islam, yaitu akhlak pemuda ini yang baik dan tinggi. Kejujurannya dan baiknya muamalahnya yang membuat mereka penasaran ingin bertanya seputar agama Islam ini. Ia rajin sholat, jujur, dan amanah dalam bermuamalah. Ia izin sebentar dari majelis dan membentangkan sajadah pada salah satu tempat di rumah dan mulai sholat serta mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Pemandangan ini menarik hati ruh-ruh mereka, menariknya menuju relung keimanan. Sesungguhnya akhlak pemuda ini
dekat dengan Isa menurut mereka. Demikianlah mereka berbicara dengan diri mereka sendiri. Pada waktu itu, mereka tidak mengetahui apakah ini bagian dari sifat jatiyah atau jibiliyah yang diperindah, ataukah ia merupakan keindahan Islam yang menjadi permisalan dan menempel padanya. Mulailah Islam mengalir dalam hati mereka antara yang satu dengan yang lain. Maka masuklah Islamlah Yusuf, yang Katolik dan juga istrinya, dan seluruh keluarganya juga masuk Islam. Mulailah saya ingin mengerti banyak tentang Islam. Mulailah saya bertanya tentang pertanyaan yang sulit kepada teman saya ini, dan ia selalu menjawab apa yang saya tanyakan dengan rendah hati dan tersenyum. Saya berpikir tentang pribadi Isa alaihissalam dan pergaulannya dengan manusia. Dan saya mendapati teman saya ini lebih dekat kepada Isa alaihissalam daripada orang Nasrani sendiri. Dia tidak minum alkohol. Dia tidak merokok. Dia tidak berdusta. Dia tidak mengeluh. Dia tidak berjalan di antara kaum wanita. Intinya dia selalu menundukkan pandangannya jika melewati salah seorang dari mereka. Saya berkata pada diri saya sendiri, sekiranya Isa saat ini di sini, tentu pemuda ini bersamanya. Saya selalu berpikir, bagaimana supaya orang ini bisa masuk Kristen? Suatu waktu, saya berangan-angan ingin seperti dia. Sungguh, padanya adanya keselamatan hati. Contohnya, jika dia naik mobil, dia selalu berkata, seperti, Alhamdulillah, qadarullah, wa ma syafa'al. Saya lihat itu beberapa kali. Saya selalu berpikir, kenapa orang selalu santai dan bahagia? Saya ingin sekali seperti dia. Suatu hari, teman saya ini berkata pada saya akan masuk Kristen jika agama Anda lebih utama dari agama saya. Akan tetapi, Anda harus menggunakan dalil. Saya berkata, dalil? Bagaimana Anda menginginkan dalil? Dalam agama Nasrani, kami hanya memiliki iman tanpa dalil. Dia berkata, dalam Islam, kami memiliki iman dan dalil. Aku bertanya, apakah Anda memiliki dalilnya bahwa Allah itu ada? Maka temanku ini balik bertanya, apakah Anda seperti pendeta Nasrani yang mampu mendatangkan dalil bahwa Allah itu ada? Maka saat itu saya tidak bisa menjawab. Akan tetapi saya ingin tahu jawabannya, karena para pendeta kami tidak pernah mengabarkan kepada kami dalilnya. Dan kami tidak pernah membahas itu. Itu ada dalam Injil dan kita harus mengimaninya tanpa perlu membahasnya. Intinya, kalau kita bahas Injil, kita tidak akan pernah menemukan dalil. Akan tetapi dalam Islam, semua yang keluar dari lisan harus merupakan firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah maksudnya dari Al-Quran, dan perkataan Rasul maksudnya sunnah, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Temanku ini jika ingin mengabarkan sesuatu tentang Islam, ia menjelaskannya dengan ayat-ayat dari Al-Quran dan dengan hadis-hadis dari sunnah dengan bahasa Arab. Saya tidak paham karena saya tidak bisa berbicara dalam bahasa Arab. Akan tetapi temanku ini menjelaskannya dengan bahasa Inggris. Contohnya jika dia mengatakan padaku dengan bahasa Arab, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia terjemahkan untuk saya dengan bahasa Inggris. Dia selalu mendatangkan dalil dengan bahasa Arab, kemudian menerjemahkannya untukku dengan bahasa Inggris.
Terkadang, ia membaca Al-Quran dengan cepat sampai ia terjemahkan untukku. Saya katakan padanya, ulangilah dengan pelan. Dia bertanya, kenapa? Saya katakan, aku suka untuk mendengarnya. Dan, subhanallah, saat saya mendengar Al-Quran, saya menangis. Suatu ketika, ia membacakan untuk saya sebuah surat ayat dari Al-Quran, yaitu ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinnatu wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina ahdihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Saya minta padanya untuk menjelaskan apa maknanya. Dia menjelaskan pada saya makna kursi dan makna arsy. Aku berkata pada diriku sendiri, ia mengetahui agamanya selayaknya seorang alim. Dan saya seorang pendeta Nasrani, tidak tahu banyak tentang agama saya. Yang mengherankan lagi, banyak kaum muslimin yang mengetahui agama Nasrani lebih dari yang diketahui oleh para pendeta. Dan yang aneh lagi, kebanyakan orang asing tidak mengetahui sedikit pun tentang Islam. Padahal Al-Quran adalah sebaik-baik metode dan tafsir untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Ketika Anda melihat gunung, laut, dan bintang-bintang, serta bulan dan matahari, apakah Anda tidak pernah memikirkan dari mana ini semua? Apakah Anda tidak pernah berpikir dari mana Anda berasal? Siapakah yang memberi Anda makan? Siapakah yang menjadikan tidur untuk Anda? Siapakah yang membangunkan Anda dari tidur? Siapakah yang memberi Anda hidup? Siapakah yang menyembuhkan kulit Anda setelah terluka? Siapakah yang mengerjakan ini semua? Saat Anda orang yang mengabarkan pada Anda bahwa Tuhan itu ada, dan Anda menanyakan padanya, mana dalilnya? Akan tetapi dalam Islam kami senantiasa dibimbing oleh dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bahwa Allah itu ada. Mari perhatikan bersamaku pemuda yang baik ini, yang berakhlak dengan akhlak Islam. Pada sisi lain, dia memahami dengan baik dasar-dasar Islam, seperti rukun Islam yang 5, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya. Dan kita tidak membedakan salah satu di antara mereka. Iman kepada hari akhir, hari kiamat, hari dibangkitkannya semua manusia. Sekiranya aku bertanya kepadanya, apakah kaum muslimin saja? Dia pasti akan menjawab tidak. Semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Muslim, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ateis, semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian dia jelaskan padaku apa makna Islam. Saya mencari makna kalimat ini dalam kamus. Saya mendapati maknanya adalah berserah diri, yaitu taat.
dan ikhlas. Jadi, jika harus masuk Islam, mustahil Anda memasukkan manusia ke dalam Islam dengan kekuatan. Karena jika dengan kekuatan, bagaimana akan ikhlas? Jika ini makna Islam, maka mustahil menyebarkan Islam dengan pedang atau dengan senjata sekalipun. Akan tetapi, menyebarkan dengan hati, Muslim ini masuk dalam hati kami, karena muamalahnya yang baik, lembut, dan kata-katanya yang baik, dan ketakwaannya kepada Allah. Ketika ia sholat di rumah, ia angkat kedua tangannya ke langit dan menangis. Kami melihat, ia menangis. Kami saling bertanya, kenapa ia menangis? Kemudian saya tahu dia menangis karena kami. Dia berdoa, "Ya Allah, yang maha pemberi petunjuk, Ya Latif, berilah petunjuk pada manusia-manusia itu. Berilah petunjuk manusia-manusia itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang baik." Saya melihat air matanya meleleh. Kami melihatnya. Setelah itu, temanku berkata kepadaku bahwa ia akan masuk Nasrani jika ia adalah agama yang benar. Saya berkata pada diriku sendiri bahwa ini mudah karena dalam agama Nasrani, karena Anda tidak perlu sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji, atau yang lainnya. Jika kita tidak butuh itu, karena kita mengimani bahwa Isa telah menebus dosa-dosa kita semua. Akan tetapi saat itu juga, dia membantah dengan mengatakan, harus ada dalilnya. Saya berkata, kenapa Anda menginginkan dalil? Dan kami tahu dalam Islam, semua harus berdasarkan dalil. Kami tahu dalam Islam, semua harus berdasarkan dalil, walaupun ia tidak memahami dalil tersebut. Kenapa babi diharamkan? Kenapa wajib bagi wanita menggunakan hijab? Kenapa laki-laki tidak boleh menyentuh wanita yang bukan muhrim? Dan kenapa kita tidak boleh berdusta, walaupun kita tidak tahu sebabnya? Karena kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Suatu malam saya berpikir banyak tentang Islam. Saya tahu bahwa pendeta Katolik telah masuk Islam. Saya tidak bisa menahan untuk mengatakan ini pada istri saya. Ia juga sedang berpikir tentang masuk Islamnya saya. Saya bertanya, apakah yang terjadi? Saya pun pergi menemui temanku. Ia sedang berjalan di taman. Saya punya banyak pertanyaan tentang bisnis, teman, gereja, Injil, Al-Quran. Saya ingin dia bertanya padaku, kenapa Anda tidak masuk Islam saja? Akan tetapi lihatlah betapa hikmahnya laki-laki ini. Dia berkata, perkara ini bukan antara Anda dengan istri Anda, atau antara Anda dengan bisnis Anda, atau antara Anda dengan ayah Anda, atau antara Anda dengan gereja Anda. Akan tetapi perkaranya antara Anda dengan Allah. Anda perlu berbicara dengannya. Ia kemudian pulang, sholat, dan menangis, memohon petunjuk kepada Allah untukku, kepada Islam. Saat itu saya pun pergi ke sisi rumah dan sujud kepada Allah. Saya berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mendengar doaku, maka tunjukilah aku." Saya tidak mengangkat tangan saya kepada Allah. Saya tahu dengan yakin bahwa Allah mendengarku. Dan saya tahu dengan yakin bahwa Allah itu Esa. Dan Muhammad SAW Rasulullah. Saya satu-satu tahu bahwa inilah jalan yang lurus yang harus saya ikuti. Dan saya tahu bahwa ini adalah perkataan yang hak. There's no God but Allah. La ilaha illallah Muhammad al-Mustafa.
Yusuf Istis kini telah memeluk Islam dan ia bertekad untuk menyebarkan agama Islam. Ia habiskan waktu dalam hidupnya untuk berdakwah ilallah. Berpindah dari satu negeri ke lainnya menyeru manusia pada agama ini yang telah memberinya begitu banyak. Tidak satu hari pun berlalu kecuali telah berislam karenanya sekelompok manusia. Banyak pendeta dan biarawan masuk Islam lewat dakwahnya. Semua ini karena keutamaan Allah Ta'ala dan juga karena sebab pemuda Islam itu yang selalu berpegang teguh pada Islam dalam hidupnya. Risalah Yusuf adalah, hendaklah Anda berhias dengan akhlak Islam dan baik dalam bermuamalah dengan orang lain. Dan supaya manusia melihat keindahan agama ini yang permisalannya ada pada seorang muslim. Dia adalah jalan yang paling terang untuk dakwah ilallah azza wa jalla. Saya kini mengerti harus mengajak manusia kepada Allah. Inilah yang membuat saya bersama Anda sekarang untuk menceritakan kisah saya. Begitu juga supaya Anda mengerti, wahai pribadi, hendaklah Anda menjadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu mengikuti agama Islam, dan jadikanlah manusia memandang Anda sebagai contoh yang menggambarkan keindahan agama ini. Jadi, hakikat Islam itu adalah, jadilah orang yang jujur di hadapan manusia dan dapat dipercaya, serta sayang kepada seluruh manusia. Jadikan manusia memandang bahwa kita itu orang yang baik, tidak membenci seorang pun, dan menginginkan kebaikan seluruh manusia. Dan hendaklah kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bermuamalah dengan baik terhadap manusia, dan Anda akan lihat, insya Allah hasil dari perbuatan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mohon kepada Allah agar Anda menjadi dai pada agama ini dan mempermudah urusan Anda. Dan berdoalah kepada Allah dengan doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.